informasi yang berikut ini dari Maluku, ada informasi yang cukup menginspirasi, begitu menginspirasi, di mana seorang Babin Kamtipmas di Kepulauan Aru Maluku berbagi takjil kepada warga pulau terluar. Bersama sang istri, ia juga memberikan bantuan sembako kepada warga lanjut usia. Perahu kecil dengan mesin tempel menjadi kendaraan La-Ali mengarungi lautan untuk mendatangi pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru, Maluku. Ini merupakan kegiatan harian anggota Babin Kamtipmas Polsek Benjina berpangkat Brigadir Polisi di bulan suci Ramadan. Ditemani sang istri, La-Ali mendatangi pulau-pulau kecil untuk berbagi makanan kepada warga penghuni pulau. Sedikitnya ada 150 gelas takjil yang disiapkan untuk warga berbuka puasa dan sejumlah makanan lain. Selain melaksanakan tugas pokok sebagai Babin Kamtipmas, kegiatan yang dilakukan ini juga diharapkan dapat membantu warga yang ada di pulau-pulau. Teristimewa mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain membagikan takjil, La-Ali pun membagikan bantuan sembako kepada warga lanjut usia. Dana ini dikumpulkan dari menyisihkan sebagian gajinya selama 2 bulan. Dengan kegiatan ini, La-Ali berharap warga yang tinggal di pulau bisa merasakan nuansa Ramadan layaknya warga di kota. Yuhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Masya Allah, sungguh mulia sekali ya Ustaz, aksi Pak Polisi dengan istrinya ini dengan segala keterbatasannya, mereka tetap membagi-bagikan takjil untuk warga di pulau terluar. Ustaz, kalau kita bersedekah, itu kita harus punya uang dulu nggak sih Ustaz? Kalau misalnya saya nggak punya uang, saya masih bisa nggak? Atau justru malah dianjurkan bersedekah supaya rezeki yang datang akan terus mengalir? Ya, Islam mengajarkan kita untuk gemar berbagi. Bahkan mengecam mereka bukan sekedar tidak berbagi, tidak menganjurkan orang untuk berbagi saja itu sudah dikatakan sebagai bukan seorang muslim yang baik ya. Nah, oleh karena itu berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Sebab dalam satu hadis dikatakan bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sebutir korma. Dan kalau tidak ada materi yang bisa diberikan, itu bersedekah bisa kita lakukan dengan cara senyuman. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu yang membuatnya bahagia itu sudah dalam bentuk sedekah. Kita melakukan yang bekerja di bidang jurnalistik ya, menulis, yang mencerahkan itu juga bentuk sedekah. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk sedekah selain dengan materi itu. Masya Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan ya Ustaz. Ya. Cuma kalau saya pribadi masih suka bingung Ustaz, perbedaan sedekah, infak dengan zakat Ustaz. Kalau dalam bahasa Al-Quran, zakat dengan sedekah itu sama ya. Bahkan dalam Asnaf Thamaniyah, 8 yang berhak menerima zakat, itu dikatakan innamas shadaqat ya. Karena apa? Karena sedekah itu adalah bukti kebenaran iman seseorang ya. Jadi zakat dengan sedekah itu dalam istilah Al-Quran sama. Tetapi dalam istilah kita sehari-hari di Indonesia terutama, sedekah itu lebih kepada sumbangan sukarela gitu ya, yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib seperti zakat. Begitu juga infak ya. Infak itu adalah bantuan atau sumbangan sukarela. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu adalah infak, adalah segala sesuatu yang kita belanjakan, baik untuk istri, anak-anak, keluarga, orang lain, itu bagian dari infak ya. Memang ada perbedaan penggunaan istilah zakat, infak, sedekah antara yang ada di dalam Al-Quran dengan yang biasa kita gunakan sehari-hari di Indonesia ini. Masya Allah. Nah tapi Ustaz, kalau kita lagi mau sedekah, kadang kan suka banyak tuh yang di jalanan pengemis-pengemis gitu. Cuma ternyata banyak pula yang mereka hanya kamuflase, sebenarnya mereka punya rumah di kampung halamannya gitu. Kadang niatnya udah dari jalan pengen kasih tapi jangan-jangan mereka penipu. Itu gimana ya Ustaz, niatan kita yang seperti itu? Bersedekah itu harus dimulai dari hati. Karena dia disebut sedekah, bentuk ketulusan, bentuk kejujuran, bentuk kebenaran keyakinan kita ini. Jadi saya kira ketika sudah berniat sedekah, bismillah. Apakah nanti itu akan kemana, itu tidak usah dipikirkan. Masya Allah. Jadi abaikan niat-niat atau pikiran-pikiran. gitu ya?
Jadi harus dimulai dari ketulusan di dalam hati. Iya, dan itu bisa jadi memunculkan suuzon dalam hati kita ya Ustaz. Ya. Prasangka buruk terhadap orang yang belum tentu kebenarannya. Betul. Masya Allah.